Yo guys, video kali ini mau gua buka dengan satu pertanyaan. Apakah kalian punya teman? Pertanyaan seperti ini mungkin bagi sebagian orang terdengar sepele, cringe, dan mudah untuk dijawab. Namun, bagi kalian standar set pertemanan itu seperti apa? Apa sih set kategori yang membuat kalian berpikir bahwa seseorang itu disebut sebagai teman? Boleh di-share di kolom komentar ya. Well, sebenarnya video ini gua buat karena gua baru saja rewatch Jujutsu Kaisen Season 2 dan Jujutsu Kaisen Zero. Di sana gua diperlihatkan bagaimana hubungan kedekatan antara Gojo Satoru, Geto Suguru, dan Shoko Ieri. Namun, gua akan lebih berfokus ke hubungan antara Gojo dan Geto, tentang bagaimana mereka berdua yang dulunya saling melindungi bisa berputar haluan dan berakhir dengan saling membunuh. Bagaimana ceritanya? Yuk kita bahas. Gojo Satoru, Geto Suguru, dan Shoko Ieri merupakan teman satu angkatan di Tokyo Jujutsu High School. Mereka bertiga merupakan siswa tahun kedua saat Arc Hidden Inventory berlangsung. Ya, seperti trio di anime pada umumnya, di mana ada dua cowok, satu cewek. Mengapa demikian? Ya, kalau dua cewek, satu cowok, ya jadinya seperti ini guys. Di saat masih muda, Gojo, Geto, dan Shoko adalah kombinasi yang saling melengkapi. Gojo dengan kepribadiannya yang percaya diri, santai, sedikit arogan, sombong, namun berhati tulus. Geto sendiri memiliki kepribadian yang tenang, dewasa, idealis, dan memiliki nilai moral yang kuat. Gojo dan Geto sendiri merupakan penyihir dengan status special grade. Itulah mengapa mereka disebut sebagai sorcerer paling kuat pada generasinya. Di mana Gojo mewarisi teknik seperti Limitless dan Six Eyes yang merupakan teknik turun-temurun dari klannya. Nah, sedangkan untuk sisi Geto Suguru, dia memiliki Cursed Spirit Manipulation. Ini merupakan teknik untuk memanipulasi Cursed Spirit. Sedangkan untuk Shoko Ieri, dia merupakan spesialis Reverse Curse Technique, atau singkatnya dipanggil sebagai healer. Di saat masih muda, Gojo adalah orang yang arogan, over percaya diri, ya mungkin karena dia tahu posisinya adalah yang terkuat. Namun, ada partnernya Geto Suguru yang mampu berdiri sejajar dengannya. Mereka bukan hanya menjadi duo terkuat atau teman satu angkatan, melainkan sudah seperti saudara yang lahir dari rahim yang berbeda. Ada masanya di mana Gojo tidak merasa sendirian atau kesepian, karena selama masih ada Geto di sisinya, dunia masih terasa ringan. Ini relate di dunia Jujutsu, di mana semakin kuat seorang penyihir, semakin kesepian dan sendirian pula ia, karena tak ada yang benar-benar setara ataupun memahami beban dan tanggung jawab yang ia embani. Namun, saat masih muda, Gojo tidak merasa sendirian dan kesepian, karena ada Geto yang mampu berdiri sejajar dengannya. Di awal sih ideologi mereka tidak sepenuhnya berlawanan, di mana mereka mempercayai satu hal, penyihir Jujutsu ada untuk melindungi manusia non-penyihir dari kutukan. Mereka ini satu visi, cuma berbeda kepribadian saja. Namun sayangnya, untuk Geto sendiri dia terlalu percaya dan memegang kuat ideologi tersebut. Masalahnya, orang yang paling idealis itu paling rentan untuk hancur ketika realita tidak sesuai dengan harapannya. Ketika Gojo dan Geto diberi misi untuk mengawal Star Plasma Vessel yang digunakan sebagai wadahnya Master Tengen bernama Riko Amanai, namun mereka gagal dalam menjalankan misi tersebut karena Riko tewas ditembak oleh Toji Fushiguro. Nah, ini menjadi titik awal bagi kedua belah pihak, baik Gojo maupun Geto. Bagi Gojo sendiri, itu merupakan titik kebangkitan kekuatan sejatinya. Nah, di sisi Geto, itu adalah titik di mana keyakinannya mulai runtuh. Geto melihat gadis polos yang tak bersalah harus mati karena sistem. Dan di sisi lain, orang-orang biasa bahkan bertepuk tangan atas kematian tersebut. Dari sini muncullah pertanyaan di dalam dirinya. Untuk apa kita melindungi mereka kalau mereka saja bahkan tidak bisa menghargai nyawa sama sekali? By the way guys, di situ Gojo sempat menawarkan diri untuk membunuh mereka semua. Namun Geto mencegahnya.
Ini karena Geto masih sedikit berharap pada ideologinya tersebut. Setelah insiden itu, Gojo mulai berdiri di level yang berbeda, sedangkan Geto mulai merasa sendirian, kesepian, dan memikul idealismenya. Setiap misi yang dijalaninya, ia terus menelan kutukan. Secara harfiah, ini dia menelan kebencian dan keburukan dari manusia itu sendiri. Hingga akhirnya, sampailah kita pada momen finalnya, ketika Geto menjalankan misi sendirian di sebuah desa. Di sana, Geto menemukan dua anak penyihir kecil yang sedang dikurung dan disiksa oleh warga. Mengapa bisa demikian? Itu karena warga menganggap mereka aneh, pembawa sial, akibat fenomena curse teknik yang sebenarnya lahir dari emosi negatif dan kebencian para warga itu sendiri. Di mata Geto, ini ironi yang paling kejam. Penyihir melindungi manusia biasa, tapi manusia biasa malah menyiksa penyihir itu sendiri. Pemandangan tragis ini membuat sesuatu di dalam dirinya benar-benar berubah. Dari moralnya yang berkata lindungi semua orang, berubah menjadi lindungi penyihir saja. Alhasil, Geto membantai seluruh warga yang ada di desa tersebut, kecuali dua penyihir kecil tadi. Perubahan ini tidak terjadi begitu saja ya guys. Sebenarnya sejak tragedi Riko Amanai, Geto sudah memendam kekecewaan, dan desa itu hanya sebagai pemicu terakhirnya saja. Di desa itu pula, Geto tidak hanya membantai para warga saja, tapi juga idealisme lamanya. Di titik itu, Gojo tidak ada di sisi Geto, yang membuat Geto mengambil keputusan sendiri. Tidak ada diskusi, perdebatan, dan tidak ada kesempatan lagi untuk Gojo mencegah sebelum semuanya terjadi, hingga akhirnya Gojo menyadari sesuatu. Geto telah melangkah terlalu jauh. Ironinya guys, orang terkuat dan paling dekat sekalipun gagal memahami isi hati orang terdekatnya. Ini berakar dari Gojo yang tidak pernah tahu seberapa dalam luka yang disimpan oleh sahabatnya tersebut. Hingga akhirnya semua sudah terlambat. Sejak saat itu, Geto melangkah ke jalan yang penuh dengan kegelapan. Namun untuk tujuannya sendiri sebenarnya masihlah bermaksud baik. Hanya saja dengan cara yang kotor. Ya mirip-mirip dengan Danzo mungkin kalau di Naruto. Keduanya ini sempat bertemu kembali di sekolah saat arc Jujutsu Kaisen Zero. Gojo bisa saja sebenarnya membunuhnya pada saat itu karena dia lebih kuat dan dia mampu untuk melakukannya. Namun ironisnya, Gojo tidak melakukannya karena bagi Gojo sendiri, Geto bukanlah sekadar kriminal biasa. Dia adalah satu-satunya sahabat yang dimiliki Gojo, bahkan saat mereka berada di pihak yang berseberangan. Selain itu, di dalam diri Gojo sebenarnya masih ada harapan kecil bahwa Geto masih bisa kembali seperti semula. Namun ya, harapan tersebut tidak pernah terpenuhi. Dan di akhir Jujutsu Kaisen Zero, setelah pertarungannya melawan Yuta Okkotsu, Geto mengalami kekalahan dan terluka, namun masih hidup. Nah, di situasi ini Gojo kembali bertemu dengan Geto. Di sini mereka sempat berbincang, di mana akhirnya Gojo memutuskan untuk membunuh Geto dengan tangannya sendiri. Ia melakukannya bukan karena benci ataupun marah terhadap Geto, tapi tanggung jawab yang harus ia selesaikan sebagai yang terkuat. Selain itu, di titik ini Gojo benar-benar sadar bahwa tak ada lagi harapan untuk Geto bisa kembali atau berubah seperti semula. Meskipun demikian, sampai akhir pun Gojo tetap menganggap Geto sebagai satu-satunya sahabat yang pernah ia miliki. Minasan, memiliki satu orang teman saja yang benar-benar menganggapmu seperti saudaranya atau bahkan bagian penting dari hidupnya, serta bertahan dalam waktu yang sangat lama, adalah sebuah anugerah yang tidak semua orang mendapatkannya. Coba kita lihat seberapa banyak pertemanan yang menjadi asing karena perbedaan pandangan dan prinsip. Seberapa banyak dari kita yang asing dengan teman masa kecil kita dahulu. Dan seberapa banyak hubungan persahabatan yang renggang karena hubungan percintaan. Disclaimer dulu ya guys, gua nggak bermaksud menggurui ya. Tapi gua punya satu pesan. Ketika kamu tidak lagi berteman dengan seseorang yang dulunya akrab denganmu, hormati dan jaga semua privasi yang pernah dibagi denganmu. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana takdir mengubah jalan hidup masing-masing.
Wariyu di Logical 5, Jah minasan, mata ne.